Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimal. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang korelasi Spearman. Korelasi Spearman atau Spearman correlation itu disebut juga korelasi peringkat Spearman atau korelasi rank Spearman atau korelasi berjenjang Spearman. Jadi koefisien korelasinya disimbolkan dengan RS dihitung dengan rumus seperti ini. Untuk nilainya min 1 sampai 1 ya. Menyatakan banyak pasangan variabel X dan Y. Kemudian ada D di sini. D itu menunjukkan selisih peringkat variabel X dan Y. Biasanya ini digunakan untuk menentukan korelasi data bivariat minimal berskala ordinal atau berjenjang dengan tren yang tidak harus linier. Kalau yang tadi sebelumnya itu harus linier, kalau yang ini tidak harus linier. Kemudian nilai-nilai kedua variabel pada data bivariat dinyatakan dalam bentuk peringkat dari yang terkecil atau sebaliknya. Jika ada variabel yang sama atau TIS, peringkat dihitung dengan cara berikut. Oke, ini berlaku kalau misalkan ada nilai variabel yang sama. X1 sama dengan X2 dan peringkat variabel X1 dan X2 berturut-turut U1 dan U2, maka peringkat X1 dan X2 adalah seperti ini. Oke, ini kalau misalkan yang sama ya, mungkin nanti lebih jelasnya saat latihan soal aja ya, langsung aja. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada seorang guru ingin mengetahui ada tidaknya korelasi antara tinggi badan dan jauh lompatan ketika lompat jauh. Ada 6 siswa yang dipilih, kemudian diukur sebagai tabel berikut. Ada A sampai F. Ini adalah peringkat tinggi badannya di antara ke-6 siswa tersebut dan ini adalah capaian lompatnya. Yang pertama adalah hitunglah koefisien korelasi. Oke, sebelum menjawab maka kita akan menghitung terlebih dahulu atau kita tentukan terlebih dahulu apa namanya variabel terikatnya mana, bebasnya mana gitu ya. Variabel bebas. Oke, variabel bebas. Jadi kita tentukan dulu mungkin variabel terikatnya dulu. Dan terikat itu berarti yang bergantung daripada variabel lain ya. Di sini terikatnya berarti kan yang peringkat capaian lompatan kan, karena dia kan bergantung dari tinggi badan, ya kan? Berarti terikatnya itu adalah capaian lompatan. Berarti itu adalah Y. Kemudian variabel bebasnya berarti tinggi badan. Atau peringkat tinggi badan variabel X. Nah, kalau sudah, maka kita memberikan peringkat variabel X sama Y-nya. Kita bikin tabel aja. Jadi langkah berikutnya adalah memberikan peringkat. Kita urutkan ya, urutan terkecil. Jadi di sini ada variabel X, ini adalah variabel Y. Untuk X-nya berarti kan tinggi badan tuh, ini X ya, ini adalah Y. Kita ambil dari yang urutan 1 dulu ya. X-nya berarti 1, habis 1 itu 2, habis itu 3, kemudian ada 3 lagi, habis itu 5. Kemudian variabel Y-nya 1, kemudian ini 2, habis itu yang 2 lagi, habis itu 3, 4, dan 5. Kemudian peringkatnya ini kita gambar garis-garis dulu. Nah,
Berarti kan sudah kita urutkan nih dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti peringkatnya ini adalah peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dari kecil ke terbesar gitu ya. Kemudian setelah itu, maka kita akan menentukan gambar di sini aja. Langkah berikutnya adalah kita menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Kita gambarkan dulu, jadi ini ada siswanya. Kemudian ada nilai, meliputi nilai XI dan nilai YI. Kemudian, oke, ini kita geser. Kemudian ada peringkat nilai. Ini variabel X. Kita simbolkan UI dan variabel Y kita tulis sebagai VI. Kemudian di sini ada DI. Masih ingat DI itu apa? DI itu adalah selisih. Jadi nanti DI didapatkan dari UI dikurangi VI. Lalu ada DI kuadrat. Nah, itu adalah tabel yang akan kita buat. Kemudian kita masukkan. Jadi ada siswa A, B, C, D, E, dan F. Untuk nah, ini kan ini nggak usah dipakai ya. Ini tuh tadi kita sudah jelaskan yang ini. Berarti kita masukkan X-nya ini ada 3, 3, 1, 2, 3, 5. Kita masukkan nilai X-nya. 3, 3, 1, 2, 3, 5. Y-nya 5, 3, 1, 2, 4, 2. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung. Jadi ini untuk menghitung, kan tadi kan ada yang sama kan, berarti kan kita akan pakai ini. Sekarang kita lihat, tadi X yang mau kita hitung adalah X yang 3. 3 itu ada 3, ya kan? Berarti nanti kita pakai yang ini. Ditambahkan, lalu dibagi 3. Oke, jadi berarti kan tadi untuk menghitung peringkat nilainya, itu adalah kita jumlahkan U. Jadi U itu adalah peringkatnya. Misalkan gini, ini kan ada 3, ada 3, ada 3. Berarti ada 3 data ya. Nah, kita lihat di tabel yang sebelumnya. Tabel nilai X333 itu peringkatnya adalah 3, 4, dan 5. Berarti yang kita hitung yang itu. Berarti peringkat 3 tambah 4 tambah 5 dibagi banyaknya data yaitu 3. Maka didapatkan nilai 4. Berarti ini juga sama ya. 3 plus 4 plus 5 bagi 3 sama dengan 4. Yang ini juga 3 plus 4 plus 5 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian untuk yang C, itu karena nggak ada yang sama tetap kita tulis 1, 2, dan yang bawah, yang ini, yang C, kan X-nya 1. Kalau X-nya 1 tadi peringkatnya 1. Jadi kita masukkan angka 1. Kemudian ada 2. 2 itu tadi peringkat juga 2 ya. Berarti kita tulis 2. Dan ini 5. 5 itu tadi peringkatnya adalah 6. Maka kita tulis 6. Selanjutnya untuk yang Y, 5. Nilai 5 pada Y itu dia peringkat
6. Berarti kita masukkan nih 6. Kemudian 3. 3 tadi masuk peringkat 4. Jadi kita tulis 4. Terus 1 masuk peringkat 1. Terus 2, ini kan kembar, ada 2. Berarti kita cek nih. 2-nya itu peringkat 2 dan 3. Jadi kita ambil 2 plus 3 bagi 2 sama dengan 2 setengah. Yang ini juga sama, 2 plus 3 per 2 sama dengan 2 setengah. Kemudian yang 4, data 4 itu peringkat 5. Kita masukkan. Oke. Kalau sudah, maka kita hitung selisihnya. UI berarti 4 dikurangi 6. Berarti min 2. Ini 0, ini 0, ini min 0,5, ini min 1, dan ini 3,5. Kemudian dikuadratkan. Berarti ini 4, 0, 0, 0,25, 1, dan 12,25. Kalau sudah, kita akan jumlahkan. Jumlahnya berarti kalau di total 17,5 ya. Itu adalah jumlah dari DI kuadrat. Ya. Nah, kalau sudah, kita kan tadi mau menghitung koefisien korelasi ya. Baru yang pertama nih. Kita masukkan ke rumus. Oke, rumusnya itu adalah RS sama dengan 1 min seperti ini. Maka kita masukkan saja, ini masih utuh. 6 masih utuh. Kemudian DI kuadratnya tadi kita sudah dapat 17,5 ya. Yang ini kita masukkan. Kemudian N-nya jumlah datanya kan ada 6 orang. Berarti kita isi 6. Ini 6 kuadrat. Lalu kita hitung 6 kali 17,5 hasilnya ini. 6 kali 35. Kemudian 105 per 210. Maka kita hitung dapat koefisien korelasinya yaitu 0,5. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan? Oke, untuk yang kedua, kan RS-nya kita sudah tahu bernilai 0,5. Artinya RS lebih besar daripada 0. Jadi antara tinggi badan dan capaian lompatan berkorelasi positif, yang artinya apa? Artinya ketika variabel X makin meningkat, maka variabel Y itu makin meningkat. Dan sebaliknya. Jadi, orang yang lebih tinggi itu lompatannya akan lebih jauh. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nomor 3, yang ditanyakan adalah tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan. Tingkat hubungannya. Oke. Tingkat hubungannya yang ketiga ya.
Berarti kan kita tahu R-nya 0,5. Nah, itu berarti harus lihat ke yang ini nih. Mana tadi ya? Yang ini. R-nya 0,5. Berarti masuk ke dalam sini ya. Yang tingkat sedang. Kita tulis dulu. Jadi, R-nya 0,5 terletak pada interval 0,4 kurang dari RS kurang dari 0,5999. Jadi tingkatnya apa? Tingkat sedang. Jadi variabel X dan Y berkorelasi sedang. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi. Oke, koefisien determinasi. Koefisien determinasi berarti KD sama dengan RS kuadrat kali 100%. Berarti 0,5 kuadrat kali 100%. Sama aja 25%. Kemudian yang kelima, pertanyaan berikutnya, jelaskan pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompat. Pengaruh ya. Karena KD-nya adalah 25%, jadi pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan sebesar 25%. Sedangkan pengaruh variabel lain itu 75%. Kurang lebih seperti itu.